Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih bisa diberi kesehatan, ya, rahmat oleh Allah, dan semoga teman-teman semua dilindungi dari COVID-19. Ya, jadi hari ini saya sengaja untuk membuat video yang terjadi akhir ini viral di masyarakat adalah penusukan kepada para ustadz, para imam kita, ya. Dan itu saya udah berkali-kali membuat, ya. Dan ini udah berkali-kali terjadi juga. Selalu korbannya para imam, ya, para ulama kita. Ya, jadi kita perlu concern untuk memperhatikan mereka, ya. Jadi bagi teman-teman yang baru pernah bergabung dengan saya, silakan subscribe dulu channelnya. Nanti kita akan bicara lebih banyak dan saya setiap minggu akan upload, insya Allah, ya. Ya, hari ini saya berada di Dojo Purbalingga, ya, Jalan Ketuhu, ya, Dojo Aikido Purbalingga, ya. Nanti buat teman-teman yang sekitar sini bisa bergabung dengan kami. Ya. Kemarin baru saja hari tanggal 13 kalau nggak salah itu terjadi penusukan terhadap Syekh Ali Jaber, tuh, ya. Beliau sedang mengajar, ditusuk, ya, dari depan, ya, oleh seseorang yang tidak kenal. Videonya bisa disimak, silahkan. Ya, dari video itu jelas orang itu masuk langsung menuju ustadznya. Ya, saya ingin menyampaikan apa yang harus kita lakukan jika menghadapi seperti itu. Saya akan membagi tips ini dalam 3 bagian, ya, 3 bagian. Pertama, saya sebagai pelaku sendiri yang ditusuk, ya, maka saya akan eksekusi. Tips yang kedua, nanti ada seorang pengawal yang harus eksekusi. Tuh. Nah, tips ketiga, seandainya itu terjadi dialami saat imam sedang sholat, ya, karena itu terjadi juga penusukan. Nanti saya share juga itunya, beritanya, ya. Oke, saya akan langsung masuk ke fase pertama, ya. Ya, silakan. Nah. Untuk fase pertama di video itu jelas orangnya datang nusuk ke arah sini, ya, mencoba menusuk ke arah kita, dan syekhnya sedang berbicara, dia datang. Jadi syekhnya sedang begini terus melihat, ya. Dan alhamdulillah, qadarullah, apa yang dilakukan syekh itu sudah benar, insya Allah. Dia sudah refleks begini sehingga yang kena bagian sini, bukan dada, karena dia terus refleks begini, ya. Nah, itu refleks yang sangat bagus, ya, karena meminimalisir tubuh kita. Kalau kita tetap seperti ini tetap menjadi makanan empuk. Tapi kalau kita begini, nah, ya, karena bagian dada, perut itu tidak ada pelindung, ya. Tapi kalau bagian sini itu ada pelindung, tulangnya keras, ya. Jadi itu kenapa orang itu kalau membunuh nyerangnya dada, perut, karena di sini nggak ada pelindungnya, ya. Maka perlu refleks seperti itu. Tapi saya akan memberikan sedikit tips refleks lain apa yang bisa dilakukan, ya. Oke. Kita bisa menggunakan apapun yang ada di sini, ya. Biasanya kalau ustadz itu ada air, ada buku gitu, ya. Bisa ditamplak seperti ini, bisa juga, ya. Kita bisa, apapun bisa, ya. Nah, sekarang saya akan memperagakan kira-kira kalau itu terjadi seperti itu, seperti apa yang dan apa yang kita lakukan. Yuk. Yuk lagi. Yuk.
Mungkin kurang jelas tadi ya. Jadi saya peragakan saat dia ngayun, saya nggak lihat dia ngayun. Nah, kita tepis saja, tepis, jangan begini, jangan. Tapi tepis begini. Tepis, terus turun ke sana, belok ke sana. Nah, turun. Nah, seperti ini. Ini udah lock, ini udah kunci. Ya. Itu mudah sekali. Ya. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan pada rekan-rekan teman-teman semua yang berada sering mengikuti Ustadz, itu sebaiknya mengamankan berduduk di dekat Ustadz. Itu. Misalnya di sini. Sebaiknya di sini. Kalau duduknya di belakang terlalu jauh jika ada yang nyerang, ya. Maka sebaiknya di sini, entah kanan atau kiri, ya. Kalau diperbolehkan untuk berdiri tidak apa-apa, tapi kalau mungkin capek duduk, tapi tetap waspada, ya. Karena Ustadz nggak mungkin begini-begini, nggak mungkin, pasti melihat secara keseluruhan, ya. Nah, teman yang di samping ini yang seharusnya melihat kondisi keadaan, ya. Insya Allah itu akan jauh bermanfaat, ya, walaupun nggak dapat ilmunya, kurang ilmunya dapat sedikit, tapi karena kita menjaga Ustadz, insya Allah bermanfaat. Ya, kita praktekkan apa yang dilakukan seandainya kita bisa menempatkan seseorang di sini. Serangannya tentu sama, dia datang sini. Yuk, serang. Yuk. Nah, jatuh. Nah, ambil. Ya, kuncian seperti ini, ya. Jadi ini ditekan ke lantai, sikunya, lalu ini ditekan ke bawah. Ini kuncian yang sangat gampang. Kasus selanjutnya adalah jika seorang imam sedang sholat, kemudian ditusuk. Dan ini terjadi, ya. Seorang imam masjid ditusuk ketika dia sedang mengimami sholat subuh. Semoga beliau mendapatkan husnul khotimah, ya, dan juga mati syahid insyaallah, ya. Tuanku ya Robi, darahnya pakai cairan ya Allah, ya Allah ya Tuanku, ya Allah ya Tuanku, ya Allah ya Tuanku, ya Allah ya Tuanku. Si Mayudin Iya. Ngapa Pak Arif? dengan Pak pedang. Iya, parang panjang. Sini. Lagi sholat. Kapak oleh imam masjid, ketua masjid Nurul Iman Tanjung Rancing. Ya, imam ada di depan, dan sebaiknya yang berada di belakang imam itu kira-kira 10 atau 11 orang itu adalah orang-orang terpercaya, ya. Jadi 1 di tengah, 5 di kanan, 5 di kiri, dan itu akan bisa minimal mengurangi gangguan orang yang berniat jahat duduk di belakang imam persis kemudian menikam, ya. Jadi sehingga kalau dia akan menyerang, dia harus melewati beberapa orang dulu, tidak bisa langsung, ya. Maka ini saya contohkan beberapa saja, ya, hanya sekedar contoh, ya. Ya, satu hal yang saya ingin katakan bahwa beberapa masjid itu mempunyai sebuah pintu keluar yang terhubung langsung dengan imam, ya, pintu keluar, ya. Jadi pintu keluar itu pertama harus ditutup dulu, dikunci, ya, dikunci supaya dipastikan tidak akan bisa masuk, ya. Itu begitu. Dan biasanya kalau orang akan menyerang itu mengambilnya kalau nggak tahiyat itu, ya, sujud. Tapi kalau sujud kita asumsikan di depannya ada tembok, maka kita pasti tahu kalau dia akan melangkai kepala kita, ya. Oke, mari kita coba peragakan dulu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan.
Ya, cara melumpuhkannya cukup seperti itu saja ya. Ambil pedangnya dari belakang, lalu turunkan, kemudian kunci seperti yang tadi ya. Jika penyerangnya dari belakang, maka menyesuaikan sama saja ya. Yang dilewati oleh penyerang itu melakukan hal yang sama ya. Ambil punggungnya, turunkan lalu kunci ya. Seperti itu. Ya. Untuk saya, jika mengalami hal seperti itu, lebih baik saya membatalkan sholat saya dan mengamankan si penyerang ya. Jadi mungkin saya akan terlambat sholatnya, tidak apa-apa, yang penting Ustadz selamat ya. Dan saya mungkin akan nanti sholat belakangan setelah semuanya selesai ya. Jadi apa yang saya berikan itu sebenarnya sangat mudah ya, sangat gampang dilakukan ya. Saya cukup sering membuat hal-hal seperti ini ya, tips-tips seperti ini. Anda bisa lihat di kiri atas, nanti bisa dilihat kiri atas ada linknya, silakan untuk diklik ya. Itu ada penusukan imam juga sedang berdoa itu, dan hal lainnya, cara menghadapi orang jika ditusuk dalam keadaan duduk segala. Jangan lupa terus ikuti YouTube saya, channel saya, subscribe agar tidak ketinggalan berita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.